Finally guys, gue punya server enterprise. Ini adalah Dell PowerEdge R730 XD atau Extra Drive Series. Jadi kalau teman-teman lihat di depan ini ada 12 slot untuk memasukkan hard disk. Di video ini gue akan bahas tuntas tentang R730 XD ini. Apa saja yang gue dapat ketika gue membeli server seharga 4 juta rupiah ini. Yang pertama gue bahas itu adalah hard drive-nya. Di sini kita mendapatkan 3 KD bawaan ya dari sellernya. Jadi kalau kita copot, kita mendapatkan 3 KD. Tapi kalau teman-teman perhatikan, yang tengah ini pun juga KD. Bedanya ini adalah KD kosong. Tuh, nggak ada slot untuk naruh hard disk di KD ini. Jadi, ini perlu diganti menjadi KD yang seperti di sebelah kanan. Maka dari itu, gue langsung ngeborong KD banyak banget. Oke, karena udah ada KD-nya, mari langsung kita pasang. Jadi, cara membuka KD-nya pun nggak susah ya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat, ada tombol warnanya oranye. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di sini, ditekan ya. Nah, dia akan terbuka. Nah, setelah terbuka, nanti teman-teman bisa langsung masukkan ini ke dalam servernya. Gue sudah lepas semua KD dummy yang ada di depan dan mari kita langsung pasang. Caranya teman-teman cukup masukkan saja sampai mentok. Terus habis itu teman-teman tekan tuasnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke yang lain. Oke, ini mantep banget, semuanya udah terisi, semuanya sudah rapi, dan sangat-sangat amat estetik. Terus untuk tombol-tombolnya, gue nggak usah jelasin panjang lebar. Di sebelah kanan ini ada tombol power, bawahnya ada tombol UID, dan terus di sebelah kiri ini ada colokan USB, terus habis itu di bawahnya ada colokan buat ke monitor, atau colokan VGA ya, biasanya kalau orang Indonesia nyebutnya. Kita lanjut ke bagian tengah. Ini adalah bagian atas dari server Dell PowerEdge R730 XD, dan di sebelah sini ada tuas untuk membuka servernya. Caranya kita masukkan jari kita, terus kita tarik ke belakang. Nah, sampai celah ini terlihat. Setelah ini terbuka, kita langsung angkat tutupnya. Nah, ini adalah isi dari Dell R730 XD. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada kipasnya, di sini ada cover, di sini ada risernya. Kita buka dulu ya untuk cover dari CPU-nya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Di depan sini itu ada kipas, ada 6 kipas ya. Dan kipas di sini tuh hot swappable. Jadi kalau misalkan kipas teman-teman rusak, cukup tekan tuas yang warna oranye, kita tarik, dan kipas teman-teman bisa langsung diganti. Kita pasang lagi, kita tekan. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengangkat semua kipas langsung dari motherboardnya menggunakan case-nya. Caranya itu kita tarik tuas warna biru yang ada di kanan kiri ini, tarik sampai mentok. Kita agak angkat dikit. Nah, ketika sudah terangkat seperti ini, teman-teman cukup tarik saja casingnya secara pelan-pelan. Nah, kurang lebih seperti ini casingnya. Oke, setelah kita lepas, gue mau mengenalkan yang namanya backplane. Jadi di belakang sini tuh ada board untuk mengoneksikan hard disk yang ada di depan tadi ke motherboard yang ada di server ini. Jadi ini namanya backplane. Oke, di bagian depan hanya itu, kita pasang lagi kipasnya. Cara masang kipasnya pun gampang. Perhatikan, airflow-nya harus menghadap ke arah belakang. Kita pelan-pelan memasangnya supaya tidak ada kabel yang tersangkut. Oke, terus habis itu setelah kita pasang, kita tekan tuas ini ke depan. Nah, ini sudah terpasang seperti semula. Kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ada 2 CPU. Di sini gue menggunakan Intel Xeon E5 2683 versi 4. Yang mana di setiap satu CPU-nya itu memiliki 16 core, 32 thread. Jadi kalau dikali 2, maka ada 32 core, 64 thread. Lanjut ke bagian RAM-nya. Di sini ada 24 slot RAM dan baru terpasang 2 slot ya, di sini sama di sini. Ini ada A1 sama B1.
Jadi di sini masih bisa ditambahin sampai 24 slot. Ini gue satunya ini menggunakan 16 GB. Kalau misalkan 16 dikali 24 ya teman-teman hitung sendiri. Itu bagian tengahnya teman-teman. Kita lanjut agak bagian ke belakang sedikit. Di sini ada baterai CMOS. Terus di sini juga ada yang namanya write card. Jadi di write card ini teman-teman bisa mengatur write configuration dari hard disk yang ada di depan sini. Nah, kalau teman-teman lihat ini di sini ada banyak kabel, itu tadi menuju ke backplane yang ada di depan. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini teman-teman bisa lihat di sini ada slot. Nah, slot ini bernama V-Flash slot. Teman-teman bisa menaruh ISO ke dalam V-Flash slot ini. Nah, di bagian ke tengah dikit di sini ada 2 slot untuk SSD atau hard disk 2,5 inci. Nah, kalau tadi teman-teman teliti ya di video sebelumnya, ini gue punya 2 KD dimana nanti akan dipasangkan di bagian sini. Nah, terus gimana cara connect-nya Bang? Di sini itu nanti ada board yang terkoneksi dengan backplane yang ada di depan. Nama boardnya itu adalah rear backplane. Nah, ini adalah rear backplane yang nanti akan dipasangkan ke sini. Cuma untuk sekarang belum akan gue pasang karena cukup panjang sehingga gue akan bikin videonya terpisah. Kita lanjut teman-teman. Di bagian sini ada riser 3 namanya. Dan di sini memiliki 1 slot 16 kali PCIe. Kita lanjut lagi ke bagian sini. Ini di sini ada LAN card. Di sini ada 4 port ya. Nih ada 1, 2, 3, 4. Habis itu kita lanjut ke bagian sini ada riser 2. Nah, riser 2 ini ada 2 kali 8 PCIe. Jadi di sini ada 2 slot PCIe-nya. Nah, terus sebenarnya di sini tuh ada 1 riser lagi namanya riser 1. Tapi karena nggak dikasih sama sellernya, jadi ya harus beli sendiri mau nggak mau ya. Oke, itu di bagian belakang sudah gue jelasin semua. Kita lanjut ke bagian yang paling belakang. Oke, di bagian paling belakang sendiri nih teman-teman bisa lihat ada PSU. Gue dapatnya cuma 1, harusnya ada 2 ya di sini untuk redundansi. Teman-teman bisa lihat ya tadi gue bilang ada 2 slot. Nah, ini sebenarnya ada 2 slot untuk SSD. Nah, kita bisa tarik dulu ini untuk penutupnya. Nah, ini ada penutupnya 2 ya. Terus kalau misalkan kita ganti jadi KD itu kurang lebih seperti ini. Kita tekan supaya tuasnya kebuka, kita masukkan. Oke, kita klik. Oke, ini yang satunya kita klik untuk buka tuasnya dan kita masukkan. Kita tekan, habis kita pentokin dulu ya, habis itu kita klik. Nah, kurang lebih seperti ini nanti penampakannya kalau yang belakang sudah dipasang. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada slot ya buat PCIe nanti di Riser 3. Habis itu di sini ada slot juga 2 ya untuk PCIe Riser 2. Bagian bawahnya ada LAN card yang udah gue bilang tadi, ada 4 ya, 4 kali 1 gigabit. Nah, di sini ada colokan buat ke VGA. Di sini ada colokan juga buat ke konsol, dan di sini ada port LAN untuk iDRAC. Ini di situ agak ngeblur ya teman-teman. Tapi ini tuh tulisannya iDRAC nih di bawah sini. Nah, di sini ada tombol untuk identifikasi UID. Kurang lebih seperti itu teman-teman, bagian-bagian yang ada di dalam server ini. Oke teman-teman, begitu isi dari server Dell PowerEdge R730 XD. Gimana? Sangat-sangat amat banyak komponennya dan sangat amat menarik bukan? Teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau kebingungan tentang server enterprise, terutama Dell R730 XD ini, teman-teman bisa join aja ke Discord gua. Linknya ada di bio ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, and I'll see you guys in the next knowledge. Bye-bye!